Sementara itu, saudara, sejumlah nelayan di Kenjeran, Surabaya mulai memperbaiki perahu mereka yang rusak akibat diterjang gelombang tinggi dan angin kencang. Sementara imbauan diberikan terhadap nelayan untuk waspada terhadap bahaya gelombang tinggi dan angin kencang. Perbaikan perahu yang rusak dilakukan nelayan di Kenjeran dengan dibantu petugas gabungan dari Ditpol Air Polda Jatim, Basarnas dan pemerintah kota Surabaya. Menurut Kasubdit Patroli Ditpol Air Polda Jawa Timur AKBP Herlambang, gelombang tinggi dan angin kencang terjadi di 3 titik, yaitu di Kampung Nelayan Nambangan, Kenjeran, dan Sukolilo. Petugas mengimbau nelayan untuk waspada terhadap bahaya gelombang tinggi disertai angin kencang yang berpotensi terjadi pada November hingga Desember mendatang. Baik, himbauannya untuk bulan-bulan 11 atau bulan 12 November dan Desember, di mana gemuruh, angin barat sudah mulai bertiup, dihimbau untuk rekan-rekan nelayan dan pengguna jasa laut tetap menjaga keselamatan dan sampai kita lupa adanya keselamatan kita dengan pakai life jacket dan sebagainya. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV ada Kika Madona di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Kika, bagaimana kondisi cuaca di wilayah pantai timur Surabaya siang ini? Astrid, Maidop dan juga saudara, pantauan kami di lapangan, di lokasi kami melaporkan saat ini angin masih berhembus. Ini merupakan lokasi di bibir pantai Kenjeran yang juga merupakan lokasi bersandarnya perahu-perahu dari para nelayan yang ada di kota Surabaya ini. Jadi setelah tadi malam sempat ada angin kencang yang juga kemudian menghantam sejumlah perahu yang ada di wilayah kota Surabaya. Ini adalah tepatnya di pantai Kenjeran, Surabaya. Ini kemudian pantauan kami tadi, sejumlah nelayan juga sudah mulai memperbaiki perahu-perahu mereka dan juga saat ini sudah mempersiapkan tanggul susulan. Hal ini juga berkaitan dengan adanya himbauan yang disampaikan oleh BMKG bahwa angin kencang dan juga gelombang tinggi diperkirakan masih akan terjadi sampai dengan bulan November dan juga Desember mendatang. Selain membuat tanggul darurat, ini lalu kemudian warga di sini juga kemudian mempersiapkan lokasi pengungsian jika nanti ada kondisi darurat sehingga lokasi tersebut yang nantinya dipersiapkan untuk warga berkumpul. Sampai dengan siang hari ini tadi, warga juga masih terus bahu-membahu untuk terus mempersiapkan persiapan-persiapan tersebut jika nantinya ditemukan atau adanya kondisi darurat terjadi di wilayah Pantai Kenjeran. Hal ini juga berkaitan dengan imbauan dari BMKG Tanjung Perak, Surabaya, yang menyatakan bahwa ada 3 lokasi di wilayah kota Surabaya ini yang juga kemudian berpotensi untuk terjadinya gelombang tinggi di wilayah kota Surabaya ini. Di antaranya adalah di kawasan Sukolilo, Kenjeran, dan juga Nambangan, Surabaya. Sehingga masyarakat di sini juga dipersiapkan untuk kondisi-kondisi darurat tersebut. Demikian, Astrid. Kika, gelombang tinggi ini diprediksi masih akan terus terjadi dari November hingga Desember mendatang. Antisipasi apa saja yang dilakukan petugas dan warga di sana? Jadi petugas dan warga yang juga kami saksikan dan juga kami lihat di sekitaran lokasi ini, mereka juga sudah mulai membangun tanggul darurat. Lalu juga kemudian mereka mempersiapkan perahu-perahu mereka jika nantinya digunakan untuk melayan lagi. Dan juga kemudian untuk persiapan-persiapan lainnya yaitu menyiapkan 1 titik lokasi yang juga kemudian dijadikan titik kumpul apabila terjadi kondisi darurat atau gelombang tinggi di wilayah ini. Karena dengan kondisi atau situasi seperti ini, angin kencang, gelombang tinggi, ini dikhawatirkan terjadi peristiwa-peristiwa darurat lainnya seperti misalnya banjir rob, lalu juga gelombang tinggi yang juga kemudian ini dikhawatirkan bisa terjadi pada masa atau bulan November hingga Desember mendatang. Sehingga masyarakat dipersiapkan untuk terus saling menginformasikan satu sama lain. Dan juga untuk informasi ini juga terus disampaikan oleh BMKG Tanjung Perak, Surabaya kepada masyarakat supaya mereka lebih waspada. Mengingat tinggi gelombang untuk saat ini dan beberapa waktu ke depan antara November sampai Desember ini mencapai 2,5 meter. Sehingga itulah yang juga kemudian menjadi patokan masyarakat agar terus berwaspada sampai dengan beberapa waktu ke depan terkait dengan gelombang tinggi ini. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Madona melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.